Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengalihkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala seraya mendoakan arwah para pahlawan kita yang telah gugur berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita.
Gantikan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 siap dibaca. Lanjutkan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai dibacakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Amanat Lemino Batera, pasukan diistirahatkan. Untuk komandan, bisa di tempat. Drop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Kemala Bayangkari, anak-anak Bapak yang selalu Bapak banggakan dan Bapak cintai, pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah, rahmat dan rezekinya kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Kartini di tahun 2015 ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, kepada pengikutnya, juga kepada kita semua hingga akhir zaman. Anak-anak SD Kemala Bayangkari, Sekolah Kebanggaan Pertiwi, tepat di tanggal 21 April tahun berapa ya? Raden Ajeng Kartini dilahirkan. Adik, tahun berapa? Tahun. Bu Guru? Kelalen? Berapa Bu ini? Nanti dibaca lagi. Bapak juga lupa. Ya makanya Bapak bertanya, nggak ngarang-ngarang. Di tahun itu atau di masa pendudukan Belanda, Raden Ajeng Kartini ini anak-anak salah satu perempuan, salah satunya perempuan hebat yang ada, yang kita punya di bumi Pertiwi ini. Berarti yang lainnya ada tidak, Pak? Ada tidak anak-anak yang lainnya yang hebat? Ada tidak? Banyak. Bapak katakan banyak sekali. Contohnya siapa yang dari Aceh tuh? Cut Nyadin. Dari Jawa Barat. Kemarin ada di buku tuh. Dewi Sartika. Raden Ajeng Kartini. Cut Mutia. Ya, bukan Cut Keke, bukan ya. Itu artis. Apalagi Cut Meme, itu bukan. Itu masih keturunan saja. Ya Pak Yusuf.
Cut Tari. Cut Tari. Ya, yang cut-cutan itu berarti dari marga dari Aceh. Kalau laki-lakinya apa ya? Tepu ya. Suaminya Cutnya itu siapa ya? Teku Umar. Teku Umar. Ada lagi yang laki-lakinya tuh Tuanku Imam Bonjol. Banyak pahlawan-pahlawan itu. Ya, di hari yang bersejarah ini, kenapa Raden Ajeng Kartini itu diperingati? Padahal pahlawan-pahlawan lain juga ada yang hebat-hebat. Ya, ini versi Bapak yang Bapak bicara. Raden Ajeng Kartini ini mungkin ada perbedaan dengan para pahlawan wanita lainnya. Ya, kenapa? Di saat dia usia Kartini itu usia sekolah dulu, namanya sekolah apa tuh Bu? Sekolah kaum ningrat tuh ya. Sekolah di kaum ningrat, dia lulus sekolah. Kemudian zaman dulu itu masih berlaku kaum ningrat, kaum bangsawan harus menikah dengan sekaumnya, ya. Kaum ningrat harus menikah dengan kaum ningrat, dari kerajaan A dengan kerajaan B, gitu ya. Nah, setelah lulus sekolah, mungkin sebutannya sekolah rakyat barangkali ya pada waktu itu ya, Raden Kartini ini, Kartini cilik ini dipingit oleh orang tuanya di keraton gitu ya. Kalau raja-raja tinggalnya di mana anak-anak? Paduan suara, jangan ngelamun. Di mana tinggalnya? Iya, di kerajaan, di keraton namanya. Sudah dipersiapkan untuk dinikahkan. Ya, dinikahkan. Nah, dia tidak bisa berkomunikasi, tidak seperti kalian sekarang ini. Tidak bisa bermain dengan teman-teman seusianya di luaran sana, di luar keraton maksudnya. Alwi, yang betul. Nanti apa yang Bapak sampaikan ini coba kamu nanti buat catatan sendiri. Bapak pengen tahu siapa yang bisa mencatat apa yang Bapak sampaikan ini dengan gaya bahasamu sendiri. Ingat tadi ya. Tidak bisa bermain seperti kalian sekarang. Kalian bermain ada larangan tidak? Kamu jangan main sama si A, si B. Ada nggak di sini? Tidak ada. Semua boleh bermain dengan siapa saja. Tetapi pada waktu zaman Kartini menginjak dewasa, setelah bahasanya apa tuh? Dirumahkan saja, di rumah saja, dipingit ya. Kasihan. Tetapi dia tidak putus asa. Sehari-harinya dia isi, dia ngobrol dengan tulisan anak-anak, ya. Ngobrolnya itu bertemannya dengan buku dan pena. Ya, menulis kalau bahasa sekarang sih mengungkapkan kegalauannya, ya. Mengungkapkan kegundah gulananya, mengungkapkan segala perasaannya, cita-citanya, ya, segala cita-citanya dia ungkapkan, dia tuliskan, sampai akhirnya oleh siapa sahabatnya yang di Belanda itu ya Pak Yusuf, yang sekarang terkenal dengan buku apa ciptanya itu ya? Habis gelap, terbitlah terang. Nah, buku itu menceritakan tentang kehidupan dia. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Setelah Kartini ini beranjak dewasa, kemudian dia dinikahkan dengan seorang laki-laki. Nah, ini peristiwa yang sangat menyedihkannya di sini. Kemudian Kartini dewasa ini hamil, ya.
hamil. Nah, di saat yang genting, apa genting tuh ya? Gawat ya. Dia melahirkan, namun nyawanya tidak tertolong alias meninggal dunia. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, makanya kalian pertama jangan suka yang namanya menyakiti hati orang tua, terutama ibumu. Anak-anak di saat melahirkan itu ada dua pilihan, hidup atau mati. Sang jabang bayinya juga hidup atau mati. Namun dikisahkan kalau tidak salah nih ya, Kartini itu meninggal dua-duanya. Kalau tidak salah, tapi barangkali Bapak salah, kamu nanti baca lagi ya. Baca lagi. Yang terpenting dari peringatan Hari Kartini ini untuk kalian semua, ya, semua Bapak katakan semua yang ada di sini, momentum peringatan Hari Kartini sebagai kebangkitan kaum perempuan, kalian yang merasa perempuan. Bapak tidak menyuruh laki-laki sebagai perempuan, ya. Haknya sama. Haknya sama. Seperti oh iya, terima kasih Pak Agus. Raden Ajeng Kartini ini lahir di kota mana? Ya, bagus. Di kota Jepara. Jepara tuh provinsinya sudah pindah tak Bu? Ayo, Jepara di mana? Di Jawa. Pindah? Di Jawa Tengah, anak-anak. Pada tanggal berapa tadi? Nopang, tanggal berapa Kartini dilahirkan? 21 apa? April. Tepuk tangan buat Nopang. Ya. Bisa kalau mendengarkannya. Masih Bu Eli saja yang tepuk tangan. Pada tahun 1879. 1879. Belanda banget. Ya, jadi pada zaman penjajahan Belanda, nah, ya. 1879. Kita merdeka tahun berapa? 1945 ya. Berarti sudah kan 3,5 abad ya anak ya. Atau berapa 3,5 abad? 350 tahun. 7 keturunan kalau kita kalau usia manusia hidup ya. Manusia hidup sejaman Nabi Muhammad itu berapa? Kurang lebih berapa tahun Nabi meninggal, usia berapa? 60-an ya, atau 70-an lah, dikasih bonus 7 tahun. 70-an, 350 tahun dibagi 70 berapa? 350 tahun dibagi 70. 50 ya. 50. Berarti ya 50 ya. 50. Masa keturunan 50 itu? Ya. Keturunan 5 kali 70 350. Kalau 50 kali 70 3.500. Kamu bingung gitu. Jangan ikut-ikutan Bapak bingungnya. Ya, 350 tahun dibagi 70. Kalau rata-rata usia manusia itu 70, dibuat rata-ratanya berarti 350 dibagi 70. 50 lah 5 keturunan ya. Kamu
punya mbahnya punya orang tua mbahmu itu juga punya mbah lagi, terus 5 keturunan sampai kepada kamu. Kalau usia rata-rata manusia 70, ya kan? Bukan sampai cucu aja, di bawahnya cucu dulu apa itu? Cicit. Nanti kalau dia ngomong cocok. Ya. Nah, sehingga wajar kalau Belanda berusaha untuk menindas kalian semua, bukan kalian ya, orang tua kalian, pendahulu kita, agar tetap dibodohkan. Kalau pinter nanti gimana? Memberontak. Ya, maka di sana para kaum bangsawan yang merasa, saya dibodohi terus, berontak, berusaha untuk melawan penjajah tersebut. Ya, ada yang melalui yang disebut dengan perang-perang itu ya, bahasanya ya, perang yang di Aceh itu perang apa namanya tuh? Perang yang di Jawa, perang di Ponorogo, itu kan? Perang Padri, ya. Nah, Ibu Kartini tidak angkat senjata, ya, angkat pena, menulis. Yang kurang lebih diartikan sekarang itu yang disebut dengan emansipasi wanita. Kok pada bengong ya? Berarti belum nyampe ya ke kalian ya, karena malas membaca. Emansipasi wanita itu adalah kesamaan hak para wanita dengan para pria, atau perempuan sama haknya dengan laki-laki. Ya, terbukti sekarang ada yang jadi apa ya, gubernur, wali kota, presiden, ya, menteri luar negeri, menteri kelautan. Nah, siapa nih menteri kelautan? Susi siapa? Susi Pujiastuti. Nanti mungkin insya Allah ke depan ada Mia, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Bisa saja, amin. Ya, Zahra, Presiden Indonesia yang kesekian gitu. Bisa saja. Ubah jadi presiden. Aminnya kamu nggak ikhlas sih. Ubah jadi presiden. Ibu gurunya jadi menteri semua. Itu juga kalau bapak mau. Ya, kalian sekarang sekolah semua. Jadi bapak sedih, kasihan ya Ibu Kartini sudah dipingit, sudah menulis sampai akhirnya dia meninggal di saat melahirkan. Kok masih ada teman kalian yang malas berangkat ke sekolah, terutama yang perempuan, ya. Masih ada. Zaman ke depan sini. Ini salah satu musuhnya Raden Ajeng Kartini. Zaman jahiliyah. Gak ngerti-ngerti sih. Tuh, cengar-cengir bangga. Jahiliyah itu apa bagus? Bodoh. Kamu mau disebut zaman jahiliyah? A'udzubillah min. Tetap perhatikan ke depan sayang. Sayang zaman naksir sama Mia tapi nggak punya modal. Minimalnya kamu punya modal pandai. Entah pandai merayu, entah pandai yang sebenarnya. Bunda, baca belum bisa, mau gimana ngirim suratnya, baca SMS gimana? Kalah, berarti derajatnya kalah dengan wanita. Wanita sudah pandai menulis, membaca. Kalau ada yang perempuan, laki-laki maksudnya masih belum bisa menulis, belum bisa menulis, membaca, besok suruh pakai rok, long dress yang panjang.
pakai lipstick. Apa lipstick tuh? Lipstick. Ya, semangat, semangat. Jadi Bapak harapkan di momentum peringatan Hari Kartini ini Bapak tidak mau dengar lagi anak kelas 1 semakin hari kalau ada upacara nih orang tuanya nggak bener juga nih Bapak katakan. Datangnya sengaja disiangi lagi, tambah siang lagi. Orang tua yang demikian itu namanya orang tua yang tidak ingin anaknya pandai. Betul? Sekolah kamu didik supaya hebat, supaya bagus, supaya disiplin, ternyata tidak mau orang tuamu itu. Nantilah nak, upacara inian, nanti kamu capek. Maka jadilah kamu anak-anak yang tidak kuat, generasi yang lemah. Kalau sudah lemah begini, gampang. Sekarang ini anak-anak, di zaman yang sudah global ini, musuh-musuh kita ini sudah di sebelah kita loh. Bukan pada waktu zaman kemerdekaan itu jelas mukanya lain, pasti itu penjajah. Ya kan? Bule pasti penjajah dulu waktu zaman Kartini. Sekarang temanmu yang di sebelah bisa saja itu menjadi penjajah. Kenapa Bapak katakan demikian? Di saat kamu terpengaruh, Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, kamu diajak ngobrol, nah itu penjajahnya tuh. Dan di saat kamu itu juga ikut meladeni obrolan itu, berarti kamu sedang dijajah. Ngerti ya? Kita harus bisa mengartikan penjajah di zaman Kartini dengan penjajah di zaman sekarang. Kalau kalian masih belum bisa membaca, menulis dan berhitung, berarti kamu masih hidup di zaman penjajahan. Ya. Sedih. Kartini sedih melihat perempuan masih ada yang, mohon maaf, di bawah. Bukan Bapak menghina, artinya masih di bawah. Pekerjaannya masih dianggap kurang layak, kurang intelek. Ya. Kartini senyum, senang, bangga di alam sana tatkala melihat kalian yang perempuan-perempuan ini sudah bisa tampil, sudah berani menjadi duta-duta sekolah, duta-duta kota, duta-duta provinsi, duta-duta negara. Ya, seperti yang baru-baru ini di Bandung dan Jakarta sedang diadakan konferensi Asia Afrika. Berarti anggotanya siapa tuh? Negara-negara yang ada di Asia dan negara-negara yang ada di Afrika. Yang keberapa anak-anak? 60 pinter. Masih Bu Eli saja yang tepuk tangan, yang lainnya ngelamun berarti. Ya, mereka adalah perwakilan-perwakilan dari negara-negara yang ada di Asia dan ada di Afrika. Pencetusnya siapa anak-anak? Insinyur Soekarno. Hebat tidak? Bisa menyatukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Dan itu menjadi tonggak sejarah. Ya. Siapa wakil-wakil Indonesia? Menteri Luar Negeri. Yang sekarang Bapak mohon maaf. Yang sekarang Menteri Luar Negerinya siapa itu? Cewek, perempuan, wadon, woman. Ya. Nanti kamu lihat tuh, Bapak ada tuh kabinet apa namanya tuh Bu? Kabinet kerja. Bapak lupa belum dipasang-pasang. Nanti kamu bisa tuh lihat. Menteri-menteri banyak. Di
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon juga banyak perwakilan dari kaum perempuan. Ini salah satu bukti. Ya, tarik nafas lagi. Tarik nafas. Terus. Nah, jangan. Kalau kamu sudah mulai pening, artinya asupan oksigen ke otak kita berkurang. Tarik nafas dalam-dalam. Coba 1, 2, 3 tarik. Dari mulut keluarkan. Tarik lagi. Dari mulut. Tarik lagi. Keluar. Gratis, tarik lagi, sedot. Ya. Bagaimana? Seger? Itu anak-anak. Jangan dikeluarkan dari bawah. Ya, itu implementasinya, penerapannya dari perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini. Melahirkan, menelurkan, menciptakan nih kalian. Jangan jauh-jauh nih di kita saja. Petugas-petugasnya sebagian besar perempuan. Laki-lakinya berapa ya? 1, 2, 3. Artinya perempuan juga sudah berani. Kamu jangan bahasanya, wah saya nggak bisa. Ya, itu sama saja membunuh. Nah, kemudian Kartini ini meninggal anak-anak. Tahun 79 dia lahir, meninggal 1904. Berapa tahun ya? 25 masih muda belia ya. Ya, di saat melahirkan. Jadi hanya 25 tahun dia hidup di bumi. Ya, tapi insya Allah jasa-jasa para pejuang, jasa-jasa Kartini. Tapi yang terpenting adalah kamu tidak boleh hanya mengenang cukup Raden Ajeng Kartini saja. Kamu juga harus banyak mengenang tokoh-tokoh pahlawan yang berjasa yang lainnya. Ya. Kita boleh memperingati Raden Ajeng Kartini dengan, nih kamu berarti sudah meneruskan. Ya. Man, siapa tuh sebelah kamu tuh siapa, Man? Pak I. Jangan ikut ngobrol lagi ini. Siapa? Apa nggak siapa? Kartini gitu tak? Oh, biar nggak apa-apa, orang tuamu biar terkenal. Iya, susah orang mau banyak terkenal. Kalau kamu diledekin orang tuamu, kamu bangga. Alhamdulillah orang tua saya dikenal. Ya, kan susah orang pengen sampai promosi itu, pelang-pelang besar itu pengen jadi wakil rakyat tuh harus masang jutaan. Ya, biar dikenal. Kamu sudah nggak usah promosi jutaan lagi, udah lo kenal. Taslam. Ya, udah alhamdulillah Pak Taslam dikenal. Ubah, alhamdulillah Bapak dikenal. Ya, jangan kamu ngeledek lagi. Ya, baik. Alhamdulillah kamu bersyukur. Orang tuamu kalau bukan diledek itu dikenal oleh kamu itu, oleh temanmu itu, kamu bangga. Jangan dikenalin lagi. Saya diledek nih orang tua saya sama Anas. Anasnya bapaknya ngeledek lagi orang tuanya Anas, rugi nanti orang tuanya Anas terkenal lagi. Udah kamu aja cukup yang terkenal. Nanti kalau dikenal semua kamu nggak dikenal lagi nantinya. Ya, itu saja anak-anak ya. Yang capek ya? Capek tidak? Baru segitu aja capek. Cius. 1 jam lagi Bapak ngomong nih. Ya, terima kasih anak-anak. Inti dari peringatan ini kalian harus lebih semangat lagi, lebih maju lagi. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Semangat lagi, tidak ada kata menyerah. Ya, terutama yang perempuan, jangan kelemahanmu itu dijadikan alasan, tapi kelemahanmu itu dijadikan prestasi buat kamu. Ya. Saya tidak bisa membaca, saya harus juara membaca. Ya, bagaimana? Ya diasah tuh belajar. Terima kasih. Bapak Airi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Ibu kita Kartini. 2 kali ya pengulangannya.